البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Masih berhubungan dengan Tariq Itsbat an-Nubuwah, metode dalam menetapkan kenabian. Di mana para anbiya dan rasul siapa saja yang memperhatikan tentang kejujuran mereka dan sifat-sifat yang ada mereka, maka akan tahu dengan yakin tentang kebenaran yang mereka bawa. Juga di antara yang menunjukkan tentang kebenarannya yaitu kebenaran yang betul-betul terwujud dari lisan mereka ketika mengkhabarkan sesuatu akan terjadi sebagaimana yang dikhabarkan. Demikian pula pertolongan dan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Kemudian Imam Ibn Abil Iz rahimahullah taala mengatakan, fal ingkaru risalatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'nun fi rabbi tabaraka wa ta'ala. Bahkan pengingkaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk ta'an, bentuk celaan terhadap Ar-Rabb, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa nisbatuhu ila dzulmi was safah, dan penisbatan Allah Subhanahu wa taala kepada kezaliman dan kebodohan. Ta'ala Allahu 'an dzalika 'uluwan kabira. Fal jahdun lirabbi bil kulliyati wa inkar. Bahkan pengingkaran terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk pembangkangan, penentangan atau terhadap Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dan pengingkaran. Bagaimana kok bisa pengingkaran terhadap Rasul merupakan celaan kepada Allah dan penisbatan kepada Allah kezaliman dan kebodohan, bahkan merupakan bentuk pengingkaran secara keseluruhan terhadap Allah? Dikatakan wa bayanu dzalik, dan penjelasan yang demikian itu, annahu idza kana Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam indahum laisa binabiyyin shadiqin bal malakun zalimun faqad tahayya lahu an yaftari 'ala Allah wa yataqawwala alaihi. Yang kalimat-kalimat ini atau pembahasan ini bisa dirujuk dalam kitab Ibnul Qayyim Hidayatul Hayari. Dari situ Imam Ibn Abil Iz rahimahullah ta'ala mengambil. Nah, dan pada paragraf ini bantahan telak untuk orang-orang Yahudi maupun Nasara yang mereka mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya yaitu apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi mereka itu bukan seorang nabi yang jujur, bahkan dia itu hanyalah seorang penguasa yang zalim, maka sungguh telah
tersiapkan baginya kondisi untuk dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqawwal 'alaihi, dan berbicara sembarangan atas nama Allah, mengada-ada. Wa yastamiru hatta yuhallila wa yuharrim, dan terus demikian di atas kedzaliman dan kedustaan sampai dia menghalalkan dan mengharamkan. Wa yufridul fara'id, dan juga mewajibkan kewajiban-kewajiban. Wa yusyarri'a syara'i' wa yansakhal milal, dan yusyarri', yaitu menetapkan syariat-syariat dan menghapus agama-agama. Wa yadribar riqab, dan memenggal leher-leher. Wa yaqtula atba'ar rusuli wa hum ahlul haqq, dan membunuhi para pengikut para rasul dalam keadaan mereka adalah ahlul haqq. Wa yasbi nisa'ahum, dan menawan wanita-wanita mereka. Wa yughannima amwalahum, dan menjadikan harta mereka sebagai ghanimah. Wa dararihim, dan juga anak keturunan mereka. Wa diyarahum, dan rumah-rumah mereka. Wa yutimma lahu dzalika hatta yaftahal arda, dan sempurna bagi Muhammad yang demikian itu sampai dia membuka negeri-negeri di muka bumi ini. Dalam artian sukses terus. Nah, keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yansib dzalika kullah ila amrillahi lahu bihi wa mahabbatihi lah, dan beliau menisbahkan yang demikian itu secara keseluruhan kepada perintah Allah, bahwasanya beliau melakukan itu atas dasar perintah Allah kepadanya dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Wa Rabbu ta'ala yushahiduhu wa huwa yaf'alu bi ahli al-haqqi wa huwa mustamirrun fil iftira'i alaihi 23 sana. Dan Rabbu ta'ala, yaitu Allah, menyaksikan yang demikian itu dalam keadaan dia, yaitu Muhammad, melakukan yang sebagaimana diceritakan, yaitu membunuhi, menawan ahlul haq, yaitu Yahudi dan Nasara, menurut mereka, ya kan? Ini sedang menjelaskan tentang pandangan mereka seandainya demikian. Seandainya Muhammad itu hanyalah seorang raja yang zalim, Allah menyaksikannya terus, dibiarkan. Dan dia wa huwa mustamirrun fil iftira'i alaih, dan terus menerus Muhammad berdusta atas nama Allah selama 23 sana, 23 tahun. Wa huwa ma'a dzalika kullihi yu'ayyiduhu wa yansuruh, dan Allah bersama dengan itu semua malah mengokohkan dan menolongnya. Wa yu'li amrahu wa yumakkinu lahu min asbabin nasril kharijati an adatil bashar, dan Allah tinggikan perkaranya dan kokohkan kedudukannya dan berikan kepadanya berupa sebab-sebab pertolongan yang keluar dari kebiasaan manusia. Ya, pertolongan yang luar biasa, bagaimana jumlah yang sedikit mampu mengalahkan musuh yang berlipat ganda. Juga hal yang lain. Wa ablaghu min dzalika annahu yujibu da'watah atau yujibu da'awatihi, dan yang lebih tanda dari itu semua, Allah Subhanahu wa taala malah mengabulkan doa-doanya. Wa yuhliku a'da'ah, dan menghancurkan musuh-musuhnya. Wa yarfa'u lahu dzikrah, dan mengangkat penyebutannya sehingga disebut-sebut dengan kebaikan. Hadza wa huwa 'indahu fi ghayatil kadhibi wal iftira'i wal dzulmi, dan yang demikian ini di sisi mereka, yaitu ahlul kitab dan yang semisal,
pada puncak kedustaan dan pengada-adaan atas nama Allah dan kezaliman. Bagaimana bisa? Fa innahu la azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa abtala syara'i'a anbiya'ihi wa baddalaha wa qatala awliya'ah. Dan sungguhnya tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah dan membatalkan syariat para nabinya dan menggantinya serta membunuh wali-walinya. Wastamarrat nusratuhu alaihim daiman, dan terus-menerus pertolongan Allah atas mereka ini. Wallahu ta'ala yukirruhu ala dzalika, Allah membiarkan atas yang demikian itu. Wala ya'khudhu minhu bil yamin wala yaqta'u minhu al watin. Allah tidak menghukumnya dengan tangan kanannya, tidak pula memutus urat-uratnya. Fa yalzamuhum an yaqul, maka melazimkan mereka untuk mereka mengatakan la sani'a lil alami wala mudabbir. Berarti apa konsekuensinya? Berarti tidak ada pencipta untuk alam ini, tidak ada pengatur. Paham dari sini? Walau kana lahu mudabbirun qadirun hakimun la akhadha ala yadayhi wa laqabalahu a'zama muqabalah wa ja'alahu nakalan lis-salihin. Kalau seandainya ada pengatur untuk jagat raya ini, dan yang maha mampu dan maha bijaksana, tentu dia akan apa? Dengan segera mengambil, yaitu mengadab Muhammad ini dengan kedua tangannya, dan akan apa? Menghadapinya dengan akan apa? Dan akan membalasnya dengan sebesar-besar balasan. Sehingga yang demikian itu menjadi nakalan lis-shalihin, yaitu menjadi pelajaran bagi orang-orang saleh tentang kehancuran siapa saja yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Idla yaliku bil muluki ghairu dzalik. Sebab tidak pantas bagi raja-raja selain itu. Fa kaifa bimalkil muluki wa ahkamil hakimin. Lalu bagaimana dengan zat yang menguasai semua raja dan zat yang maha hikmah, maha bijaksana dari semua yang memiliki sifat bijak. Maksudnya bagaimana, kawan? Tidak pantas bagi raja untuk ada seseorang di bawah penguasaannya yang mengaku-ngaku atas namanya tapi dia bohong, ya tidak. Mesti dia akan dihukum di dunia saja. Ada seorang yang mengaku sebagai utusan raja, kemudian berdusta atas namanya, melakukan ini dan itu. Dalam keadaan raja itu tahu, tentu akan segera dihukum. Tidak pantas bagi para raja kecuali yang demikian itu untuk mengokohkan kekuasaannya. Lalu bagaimana dengan zat yang merajai semua raja? Tentu tidak akan dibiarkan ada seseorang yang berdusta atas namanya, bahkan kok malah diberi pertolongan dan dimenangkan. Ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Nabi Muhammad SAW itu hanyalah seorang raja yang zalim dan semuanya dusta, berarti konsekuensinya meniadakan adanya Allah. Paham? Konsekuensinya berarti menolak adanya Allah. Ini. Wala raiba anna Allah Ta'ala qad rafa'a lahu dzikrahu wa adhara da'watahu wa syahadata lahu bin nubuwah ala ru'usil ashhadi fi sa'iril bilad. Tidak syak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat penyebutannya dan telah menampakkan dakwahnya dan bersaksi untuknya tentang kenabian atas semua kepala-kepala yang bersaksi di semua negeri-negeri. Wa nahnu la nunkiru anna katsiran minal kadzdzabina qama fil wujudi wa dhaharat lahu syaukah walakin lam yatimma amrah atau lam yatimma amruh. Dan kami tidak mengingkari bahwasanya di sana banyak para pendusta yang ada di dunia ini. Qama fil wujud, yaitu ada di jagat raya ini ada para pendusta.
dan memiliki apa? Memiliki kekuatan menang. Ada, tapi apa? Tidak sempurna perkaranya. Nah, walan tatul muddatuh, dan tidak panjang, tidak lama zamannya. Mesti beberapa saat akan hancur. Bal sallatallahu alaihi rusulahu atba'ahum, bahkan mesti akan Allah Subhanahu wa taala kuasakan atas dia rasul-rasulnya dan para pengikut para rasul. Faqata'u dabirahu wasta'salu, sehingga para rasul dan pengikutnya tersebut mematahkan punggung-punggung mereka dan menguasainya. Hadhihi sunnatullah allati qad khalat min qabl, dan ini sunnatullah yang telah berlalu. Hatta innal kuffar ya'lamuna dzalik, sampai orang-orang kafir pun mengetahui yang demikian itu. Qala ta'ala am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Lihat. Maka mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu syair. Nah, seorang penyair saja yang kami menunggu-nunggu, ya, menunggu-nunggu kehancuran dia, menunggu-nunggu kekalahannya. Nah, maka katakanlah, tunggulah, sungguhnya kami bersama kalian juga apa? Sama-sama menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Afala tarahu yukhbiru anna kamalahu wa hikmatahu wa qudratahu ta'ba an yukirra ma taqawwala alaihi ba'dal aqawil. Man taqawwala alaihi ba'dal aqawil. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah mengkabarkan bahwasanya di antara kesempurnaan dan kebijaksanaan serta kemampuannya, atau bahwasanya kesempurnaan Allah dan kebijaksanaan serta kemampuannya itu enggan untuk membiarkan siapapun yang mengada-ada atas namanya dengan apa? Perkataan-perkataan yang dusta. Al-aqawil, perkataan-perkataan dusta. Allah tidak akan menyetujuinya, tidak akan membiarkannya. La budda an yaj'alahu ibratan li ibadihi, mesti Allah akan jadikan itu sebagai pelajaran bagi hamba-hambanya. Kama jarat lidzalika sunnatuhu fil mutaqawwilin alaih, sebagaimana telah berlalu yang demikian itu sunnahnya pada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala am yaquluna iftara 'ala Allahi kadhiba fa in yasha'illahu yakhtim 'ala qalbi. Apakah mereka mengatakan aftara 'ala Allahi kadhiba, sungguh Muhammad telah, atau iftara 'ala Allahi kadhiba, Muhammad telah berbuat dusta atas nama Allah. Fa in yasha'illahu yakhtim 'ala qalbi. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka sungguh Allah akan mengunci hatimu. Nah, wahuna intaha jawab syarat, di sini selesai jawab syaratnya. Tsumma akhbara khabaran jaziman ghairu mu'allaq annahu yamhul batila wa yuhiqqul haqqa. Kemudian Allah berikan khabar secara tegas tanpa kaitkan sedikit pun, bahwasanya Allah akan menghapus yang batil dan menegakkan yang hak. Wa qala ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Mereka tidak menempatkan Allah sesuai dengan kadar keagungannya tatkala mereka mengatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas manusia ini sesuatu pun. Fa akhbara subhanahu anna man nafa anhu al-irsala wal kalama lam yaqdurhu haqqa qadrihi. Maka Allah kabarkan di sini bahwasanya siapa saja yang menolak pengutusan Rasul, dan menolak kalamullah azza wa jalla, berarti dia tidak menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada keagungannya. Ini jelas konsekuensi bagi siapa saja yang tidak beriman terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti konsekuensinya apa? Menolak adanya Allah, menolak dan membangkang terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Faqad dzakaru furuqan bainan nabi wa rasul. Ini pembahasan baru. Nah, selesai alhamdulillah pembahasan tentang apa? Itsbatun nubuwah, bahwasanya wajib untuk apa? Untuk setiap mukmin
mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak diterima persaksian la ilaha illallahnya sampai mereka secara sharih, secara tegas mengakui apa? Muhammad Rasulullah. Kalau datang orang Nasara yang mengatakan la ilaha illallah, tidak boleh diterima, tidak bisa diterima, tidak cukup. Kenapa? Karena asal agama Nasrani ya telah mengakui apa? Mengakui Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Yahudi, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala, tapi pembangkangan mereka yaitu dari sisi tidak mau tunduk, tidak mau menerima kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib untuk mengatakan secara sharih wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waqad dzakaru furuqan bainan nabi wa rasul. Sekarang pembahasan berikutnya tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Mereka telah menyebutkan perbedaan-perbedaan antara nabi dan rasul. Wa ahsanuha anna man nabba'ahu Allah bi khabari samai in amarahu an yuballigha ghairahu fa huwa nabiyyun rasul. Wa illam ya'murhu an yuballigha ghairahu fa huwa nabiyyun wa laysa birasul. Dan yang paling bagusnya ini menurut Ibnu Abil Izz rahimahullah ta'ala, bahwasanya siapa saja yang nabba'ahu Allah bi khabari sama, yang Allah berikan wahyu dengan kabar dari langit, yaitu diberi wahyu. Apabila Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain, maka dia adalah nabi dan rasul. Nabi sekaligus rasul. Dan apabila tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain, maka dia hanyalah nabi bukan rasul. Ini sebagaimana yang banyak disebutkan dalam pelajaran-pelajaran sekolah, bahwasanya nabi, seorang yang diberi wahyu, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan rasul diberi wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi mengerti apa pembedaan ini, perbedaan yang lemah. Sebab perintah al-balagh, al-amru bil balagh syamilun li kullil anbiya. Nah, perintah untuk menyampaikan itu mencakup keseluruhan para nabi. Nah, para nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan. Kenapa? Mereka diberi ilmu, wajib untuk menyampaikan ilmu. Makanya pembedaan yang paling bagus sebagaimana telah kita lewati, yaitu apa yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau An-Nubuwah, bahwasanya kullaman auha Allahu ilaihi fahuwa nabi. Semua yang diberi wahyu oleh Allah maka dia adalah nabi. Wa in ursila ila qaumin mukadzibin fahuwa rasul. Apabila diutus kepada kaum yang mendustakan mereka maka itu rasul. Wa illam yursal ila qaumin mukadzibin fahuwa nabi. Apabila tidak diutus kepada kaum yang mendustakan maka dia adalah nabi. Nah, jadi perbedaannya apa? Yaitu diutusnya mereka kepada siapa? Sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan, tapi kalau nabi tidak diutus kepada kaum yang mendustakan. Contoh yang paling jelas siapa? Harun. Harun nabi bukan rasul. Karena beliau diutus kepada Bani Israel yang telah beriman kepada Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ini contohnya. Demikian pula Adam. Adam yang adalah nabi, bukan rasul. Makanya awal rasul sama Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena semenjak Adam
turun di muka bumi, kemudian muncul atau lahirlah anak keturunannya, mereka semua berada di atas tauhid. Anda mendidik mereka di atas tauhid, tidak ada yang mendustakan. Paham? Sampai muncul kesyirikan pada masa Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi ini perbedaan yang jelas antara Nabi dan Rasul. Dan perlu diketahui, tidak dipersyaratkan seorang Rasul itu untuk apa? Untuk membawa syariat yang baru. Karena sebagian memberikan perbedaan bahwasanya Rasul itu membawa syariat yang baru. Ini tidak syarat, tidak dipersyaratkan. Nah, seperti Yusuf tidak membawa syariat baru, apa? Nah, tapi beliau seorang Rasul. Jadi ini pengertian atau perbedaan yang sahih tentang Nabi dan Rasul. Qala ar-rasulu akhassu minan nabi, fa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulan. Sehingga dari sini kita ketahui Rasul itu lebih khusus daripada Nabi. Fa kullu rasulin nabiyyan, ada alifnya enggak? Fakullu rasul enggak ada. Fakullu rasulin nabiyyun, setiap rasul itu nabi, walaysa kullu nabiyyin rasulan, dan tidak setiap nabi itu rasul. Jelas. Nah, kalau ini sahih. Walakin ar-risalata ammu min jihati nafsiha, fan-nubuwatu juz'un min ar-risalah, idh risalatu tatanawalu nubuwah wa ghayraha. Akan tetapi risalah, ya kata atau istilah risalah itu lebih umum dari sisi apa? Dari sisi risalah itu sendiri, dari sisi apa? Istilah risalah itu sendiri lebih umum cakupannya daripada nubuwah. Nah, sebab nubuwah itu merupakan bagian dari risalah. Sebab risalah itu mencakup kenabian dan yang lainnya. Nah, mencakup kenabian dan lainnya. Ini risalah. Bikhilafir rusul, berbeda dengan para rasul. Fa innahum la yatanawaluna al-anbiya'a wa ghairuhum. La yatanawaluna al-anbiya'a wa ghairuhum. Falil amru bil aksi. Farisalatu a'ammu min jihati nafsiha wa akhassu min jihati ahliha. Nah, para rasul maka apa? Tidaklah mencakup mereka para anbiya dan selain mereka. Rasul khusus. Nah, baik. Balil amru bil aks, akan perkaranya kebalikannya, yaitu para anbiya itu apa? Mesti dicakup oleh para rasul, ya kan? Karena semua rasul itu mesti masuk dalam cakupan nabi. Paham? Ya, paham sampai sini? Ini kalimatnya dipahami. Sehingga kesimpulannya farisalatu a'ammu min jihati nafsiha, maka risalah itu lebih umum dari sisi apa? Dari sisi risalahnya itu sendiri, dan lebih khusus dari sisi apa? Pengembannya. Risalah ahlinya adalah para rasul. Para rasul itu lebih khusus daripada para nabi. Itu maksudnya. Qala wa irsalur rusuli min a'zami ni'amillahi 'ala khalqihi. Dan pengutusan para rasul termasuk di antara seagung-agung nikmat Allah atas para makhluknya, wa khususan Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kama qala ta'ala laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Terkhusus pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan seagung-agung nikmat. Makanya kita bersyukur menjadi umat beliau, ya.
dan bersyukur bisa mengikuti sunnah beliau. Allah katakan, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh telah Allah anugerahkan kepada kaum mukminin. Tatkala Allah utus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka, min anfusihim, dari kalangan mereka, yaitu sama-sama manusia, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka dari noda-noda kesyirikan, dari akhlak-akhlak yang buruk, dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah ketika digandengkan dengan Alkitab maka maknanya sunnah, sebagaimana datang athar dari beberapa salaf. Walaupun sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Faqala ta'ala ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah bagi sekalian alam. Naam, rahmah lil alamin. Dan rahmat ini yaitu dengan apa? Dengan mengentaskan manusia dari kegelapan syirik. Bukan kemudian yang dimaksud rahmah adalah senantiasa adem ayem tanpa ada permusuhan sedikit pun. Buktinya Rasulullah SAW rahmat bagi sekalian alam, tapi apa? Datang dengan apa? Syariat jihad, memerangi ahlu syirki wal kufri. Makanya ayat ini banyak disalahgunakan oleh para penyeru apa? Penyeru takrib bainal adyan, yaitu pendekatan untuk perdamaian antar agama-agama, bahkan penyatuan tiga agama. Ini kezaliman atas ayat. Karena ayat menegaskan dia rahmat sebagai rahmat untuk sekalian alam, yaitu dengan apa? Menyeru kepada tauhid dan memerangi kesyirikan. Bukan kemudian berlemah lembut, bermesraan dengan ahlu syirki wal kufri, bahkan bahu-membahu pada acara-acara kesyirikan. Ini bukan bentuk rahmatan lil alamin yang dimaksud dalam ayat. Bahkan apa yang mereka lakukan itu merupakan bentuk kelemahan dalam akidah. Tatkala bergabung pada acara-acara kesyirikan, bantu-membantu dengan ahlu syirki wal kufri pada acara-acara mereka yang seharusnya berlepas diri dan meninggalkan. Nasallallahu al-afiyata wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.